Sifat kapitalisme adalah mempersempit ruangan, menghisap ruang-ruang publik menjadi miliknya sendiri, dan menempatkan orang lain ke kotak-kotak sempit dalam bangunan bertingkat seperti sarang burung walet. Mereka dikumpulkan dalam ruang-ruang seragam dengan ukuran yang sama, agar mudah digerakkan dan dikendalikan pada waktu-waktu tertentu. Mereka bekerja untuk suatu tujuan yang telah ditentukan. Ajaibnya, dalam keadaan yang seperti itu, orang-orang rela membayar mahal. Mereka hidup seperti di sarang burung walet di lantai 30, yang udaranya harus disuplai oleh mesin bernama air conditioner, yang kemudian dipromosikan sebagai gaya hidup. Penghalauan manusia ke ruang sempit ini memberikan kesempatan bagi kelompok elit untuk menguasai semuanya. Hutan-hutan, wilayah pertanian, lembah-lembah, danau, dan lautan. Kehidupan makin sempit, semakin kompleks, dan semakin rumit. Manusia berjalan bagaikan semut, selalu hilir mudik pagi dan petang, melangkahkan kaki setiap hari. Mereka mengutuk kehidupan, mengutuk dirinya sendiri seperti tidak ada jalan keluar, kecuali bagi mereka yang sudah sampai kepada makhluk terakhir cara hidup ini, yaitu menjadi zombie. Namun kita tak perlu takut karena masih ada obatnya dan selalu ada pilihan. Jika kapitalisme mempersempit permukaan bumi, maka wakaf mengembangkannya kembali. Wakaf membuka ruang-ruang publik kembali, menyuburkan tanah dan kehidupan di atasnya. Kesempitan kapitalisme adalah kebalikan dari kelapangan wakaf. Inilah dua oposisi yang sejati. Bukan dengan paham atau ideologi yang lain. Wakaflah yang memakmurkan suatu kota seperti Madinah, Baghdad, Utsmani, Andalus, dan 200 kesultanan yang pernah ada di Nusantara ini. Wakaf-wakaf ini menjadi energi kesejahteraan yang melengkapi syarat-syarat hidup bersama sebagai ummah. Kini saatnya kita memikirkan ulang cara keluar dari situasi pengap ini. Bila peradaban lama tak dapat lagi diselamatkan, maka kita punya pilihan memulai peradaban baru. Ayo mengembangkan wakaf-wakaf, memperluas peruntukannya, membangun pasar, membangun kota baru, membangun gilda-gilda di atasnya, dan berbagai keperluan hidup bersama yang membuat kita betah dan nyaman hidup di sekitarnya. Kita sudah mulai dengan proyek kecil di Amirat Sumatera Timur, dan kita telah membuktikan betapa besarnya energi umat, keikhlasan mereka, dan kerinduan mereka terhadap lahirnya kembali cara hidup itu sesuai dengan fitrah mereka. Proyek ini kecil, tapi kita ingin membuatnya lengkap dan utuh sebagai model cara hidup baru yang melepaskan diri dari kapitalisme. Ayo kita gerakkan wakaf-wakaf kita untuk membuka ruang-ruang baru pada cara hidup kita, yang melepaskan ketergantungan kita pada zona lama yang makin pengap dan hampa udara, yang melahirkan penyakit pada jiwa dan tubuh kita, yang memperbesar kecemasan dan ketakutan kita, yang hanya mendorong kita pada gaya hidup memikirkan makan dan kemewahan. Wakaf adalah obat bagi kapitalisme ribawi. Bila kapitalisme mempersempit, kita membukanya kembali dengan wakaf-wakaf kita, dan lintah-lintah kapitalisme hanya hidup di atas orang-orang yang dihisapnya. Bila tidak ada darah yang dihisap, ia mati sendiri. Maka kita mesti meninggalkan kapitalisme agar kapitalisme itu mati dan tak berdaya. Wakaf adalah racun bagi lintah-lintah kapitalisme. Orang-orang yang memperluas wakaf, mereka tidak tergantung pada orang atau sistem lain. Mereka tergantung pada yang memberikan mereka kehidupan. Mereka tidak bergantung kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.